Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan, berdiskusi di dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman bersama dengan saya Hendy. Dan hari ini seperti biasa saya nggak mungkin sendirian ya untuk berdiskusi. Ini saya bersama dengan pendeta dari GKKA Tenggilis, Pendeta Sucianto Nugroho. Shalom. Shalom, Hendy. Shalom. Shalom. Gimana? Sehat-sehat, Pak? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, puji Tuhan. Iya. Jadi nanti kita akan bersama-sama membahas satu tema ya, Pak ya. Ini yang cukup, menurut saya sih cukup spesifik gitu ya. Ini kita tentang gereja rumahnya mahasiswa. Betul ya Pak ya? Betul. Jangan sampai salah ini ya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana kita akan membahas suatu tema tentang mahasiswa, khususnya di dalam gereja. Itu gimana sih kita bisa mungkin memfasilitasi gitu ya, atau posisi mahasiswa di dalam gereja itu seperti apa sih? Apakah kita harusnya seperti apa, kita bertindaknya seperti apa, mungkin bisa ditempatkan di pelayanan yang seperti apa gitu. Oke, kalau sebelum kita mulai lanjut lebih dalam lagi, saya pimpin dalam doa dulu ya. Baik, silakan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat, segala kasih anugerah-Mu bagi kami ya Bapak, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama berdiskusi, sharing mengenai mahasiswa di dalam gereja. Biarlah Engkau yang akan berikan hikmat-Mu, Roh Kudus yang akan memimpin kami supaya jalannya diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh melakukannya, menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, Pak, ini mungkin saya manggilnya ini tadi namanya Bapak Pendeta Sucianto Nugroho gitu. Iya. Panggilnya berarti apa, Pak? Pak Suci aja boleh. Pak Suci ya. Atau Pendeta Suci berarti ya? Silakan. pendeta Suci. Wah, berarti ada pendeta yang tidak suci. Nah, ini dia yang menarik. Orang tua saya memberikan nama Sucianto. Harapan orang tua manapun, seperti Bapak Ibu Saudara yang punya nama anaknya diberikan itu harapannya adalah yang terbaik. Saya suci, harapannya suci. Tapi saya menyadari saya orang berdosa. Oh gitu. Maka itu dosa yang dipergumulkan, diperjuangkan itu harus diingat-ingat, harus ada dalam kekudusan, kesucian. Iya. Jadi gitu. Meskipun Pendeta Sucianto begitu ya, itu adalah doa dari orang tua juga. Betul. Kan. Tapi ya kita semua tetap manusia yang berdosa begitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Dan dikira wah pendeta suci, berarti ada yang nggak suci. Di antara orang yang suci, saya yang berdosa. Gitu. Siap. Ya Pak, mungkin sebelum kita masuk ke materinya begitu ya Pak, boleh kita kenalan dulu sama Pendeta Sucianto atau Pendeta Suci ini. Sekarang melayani di GKKA Tenggilis ini di bagian apa ini Pak, di ministry apa? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat penting ini untuk membahas topik yang kita mau diskusikan ini ya, bincang-bincang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di GKKA Tenggilis dimulai dari praktek 1 tahun. Jadi 1998 saya diutus oleh Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Juga saya punya teman di sini, Jadi Pendeta Rahmat Yuda, Ibu Hana, istrinya, kemudian Pak Jusi, istrinya Bu Titi, terus kemudian Pak Timi, dan saya kenal Bu Novi juga cukup baik. Jadi kayak keluarga sendiri. Temannya semua ini di sini. Betul, sejak 98. Dan Pak Timi dengan saya sama-sama dari GKI Karangsaru. Oh, satu gereja. Pak Jusi GKI Beringin. Jadi saya senang sekali di Surabaya pelayanan ketemu dengan teman-teman lagi, sekalipun beda sinode. Dari 98 saya dipraktekkan diutus Saat, saya pelayanan 1 tahun 98. Genap 1 tahun saya sudah punya rencana satu pelayanan di sinode yang sudah pasti saya akan masuk ke sana. Nah, ini gereja ini adalah gereja yang unik Bapak Ibu Saudara. Uniknya adalah satu gereja yang oleh pemerintah kota Surabaya difasilitasi tempat ibadah.
fasilitas umum. Jadi di wilayahnya Oh. GKKA itu adalah Tenggilis Mejoyo, tanah YKP. Tanah YKP yang di situ ada 2 tempat ibadah, yaitu saudara-saudara kita Muslim. Jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat kami. Deket ya. Dekat sekali. Dan dulunya banyak sawah-sawah, ya. Oh, Jadi iya, iya, iya. Pemkot Surabaya membangun tempat sarana ibadah. Dan founder kami, Pendeta Elias Xiao, yang pertama kali ada di sana tahun 1985. Nah, di situ ada kampus Ubaya, Hen. Iya, betul. Kampus dekat Ubaya, satu kampus yang sampai hari ini Bapak Ibu tentunya sudah mengenal, dan Iya. ada mungkin yang anak-anaknya kuliah di sana, Kuliah Hen. di sana, Nah, jadi saya tidak pernah berpikir apa-apa, saya hanya praktek. Iya, iya, iya. Jadi hanya menyelesaikan praktek setahun, setelah itu saya akan kepada sebuah tujuan. Gitu dulu, Hen. Iya, iya, iya. Jadi dari situ mulai sebenarnya ada latihan dulu lah ya di situ 1 tahun gitu untuk menghadapi. Itu sudah berarti 98 kan sudah ada Ubaya, Pak. Ya, betul. Berarti sudah Ubaya. ada mahasiswa yang mungkin beribadah itu langsung ke situ. Paling dekat emang ke situ. Betul, betul. Emang paling dekat ya, Pak? Betul. Ada Jadi lagi? jarak gereja kami dengan kampus itu kalau jalan kaki 10 menit paling 10 lama. menit. Oke. Ya, oke, dan oke. gereja yang tadi saya katakan tuh sebutannya gereja transit, kan. Gereja transit, oke. Karena banyak para pendatang, para Ah, ah, mahasiswa, mereka ada yang dari Makassar, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, bahkan Aceh pun ada, Papua juga ada, tentunya dari Jawa ya Bali, Semarang, Ya, ya, Jogja. Dan di situ Macam-macam berkumpul deh. di gereja transit sebutannya, dan Gereja saya tidak transit. pernah memikirkan bertemu dengan satu jemaat ladang pelayanan yang hampir semua mayoritasnya mahasiswa. Challenge Hampir tersendiri. semua ya, Pak? Betul, hampir semua. Challenge tersendiri, dan ya nanti kita akan lebih lanjut. Betul. Kenapa saya sampai jatuh Siap. cinta? Karena kan kalau kayak gitu berarti saya bisa membayangkan sih, Pak, kalau misalnya ini sebutannya udah gereja transit, berarti mungkin mayoritas akan di situ sekitar S1, berarti 3-4 tahun. Betul. Setelah itu mungkin bisa jadi balik atau merantau lagi ke Jakarta atau apa. Jadi kayak dinamikanya yang sulit itu gimana caranya keep jemaat yang memang terus jadi bergereja terus di situ. Betul. Mungkin menjadi challenge gitu ya, Pak. Betul, Mungkin kita bisa lebih bahas lebih lanjut gitu. Betul. Ya, cukup jelas ya. Jadi oh ya, tadi GKKA ini apa ya, Pak? Oh iya, Gereja? GKKA itu adalah Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Kalam Allah oke. Indonesia ada di Jawa, dan kemudian ada di daerah Sulawesi, dan Kalimantan paling banyak. Oh. Kemudian ada di Bali. Hmm. Ya, itu ada di Bali, ada di Makassar, Banda, Panakukan, kemudian ada di Kalimantan, Banjar, Masin, Samarinda, ya, kemudian Tarakan. Ya, Bali itu yang dekat dengan kita kan. Di Iya, Jawa. iya, Jawa iya, di iya. sini ya Arjuna, Sidoarjo, kemudian Pondok Chandra, Cernih. Paling banyak di Kalimantan malah. Justru ya. Oh, Jadi apa dulu- asalnya dari sana mungkin? Nah, ini menarik. GKKA sendiri itu Bapak Ibu Saudara dari sebuah badan misi China. Jadi kami ada CMFU. Jadi Chinese Foreign CFM ya, Mission Union. Oh, iya. Jadi pertama kali mendarat ada di Makassar. Makassar. Oh, iya. Nah, ya, iya, dari iya. Makassar itulah mereka menyebar, Hmm. dan tokoh-tokoh dari CMFU dan yang terus bergerak ya, kita ingat Ibu Eden salah satunya, GKK Arjuno itu. Beliau yang sangat semangat di Kalimantan itu masuk ke pedalaman. Oh, Kemudian iya, ada iya, pendeta ya, Silas juga itu orang yang luar biasa. Kemudian founder kami pendeta almarhum Elias Xiao. Ya, itu GKK sedikit sejarahnya Iya, CMFU. iya, betul. Iya, iya, iya. Jadi kita makin tahu nih ini ada namanya GKK. Kalau saya pribadi memang baru dengar sih, Pak. Saya taunya Iya. GKA, ini kan beda Ya, lagi. Gereja Kristen Abdiel. GKKA gitu ya, beda Betul. lagi. Oke. Kita langsung masuk aja, Pak, di Ya. materi kita ya. Jadi seperti tadi yang kita sudah bicarakan singkat gitu ya. Kita akan bahas tentang mahasiswa yang berkuliah di area gereja kita, itu yang akhirnya beribadah di tempat kita, di gereja kita. Dan saya sendiri di Reshoot, di Reshoot kita kalau sebut pemuda kita Reshoot itu sudah mengalami ini dari dulu sih, Pak. Maksudnya banyak juga teman-teman perantauan yang datang, dan sebenarnya nggak sedikit juga yang akhirnya jadi jemaat dan menikah bahkan di sini, tinggal di sini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa saya
minta mungkin pengalamannya, minta info pengalamannya Bapak di GKKA tentang mahasiswa-mahasiswa yang bergereja gitu ya di gereja Bapak. Nah, ini gimana dinamikanya seperti apa, terus kayak mungkin kesulitannya seperti apa atau suka dukanya lah gitu Pak. Iya. Boleh dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, saya bercerita ini ceritanya Ya, kan. ya. Jadi gereja ini adalah gereja yang sekali lagi seperti di depan tadi saya katakan, saya ingin menjelaskan lebih dalam. Karena saya tidak pernah membayangkan bertemu dengan sebuah gereja yang dimana umat Tuhan, anak-anak mudanya yang sangat potensial, yang sangat dinamis. Ada dinamika, kadang banyak mahasiswa, kadang mulai berkurang. Apalagi kalau liburan, ya pasti kosong ya. GKI Resort sama ya. Kalau liburan, para pendatang perantau itu pasti akan pulang. Nah, saya setelah diajak berbicara dengan gembala, founder kami untuk melanjutkan, saya bergumul dan saya berdoa dengan calon saya waktu itu, penginjil Heni Kalangi yang sekarang jadi istri saya. Sama, kami berdua sudah mempergumulkan satu ladang pelayanan dalam satu lingkup sinode tertentu. Nah, ketika kami terus serius bergumul melihat ada banyak domba-domba Tuhan yang dikirimkan, anak-anak muda yang ada, yang eksis, yang berkuliah, tidak mencari loh Hen ini ya. Bapak Ibu tidak mencari, mereka yang dekat dengan gereja datang mencari gereja kami. Dan di Ubaya, Petra, UK Petra, SCTS, ITS, itu jangkauan paling radar paling dekat. Mereka berkuliah, mereka beribadah. Nah, ketika mereka datang, tentunya bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar firman, pulang. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab daripada kami para rohaniawan, terutama saya yang diserai oleh founder untuk memimpin anak muda. Saya memakai metode yang tidak neko-neko. Satu metode yang Bapak Ibu tentunya tahu ini adalah amanat agung, yaitu memuridkan mereka. Betul. Jadi discipleship itu, pemuritan itu menjadi modal dasar saya untuk memuridkan, mengembalakan mereka, supaya tercipta bonding. Kemudian ada sekarang bahasa anak mudanya circle itu. Circle, ya betul. Circle dari kelompok-kelompok itu terconnecting, sehingga mereka bisa eksis di gereja. Bagi saya, mereka para pendatang harus diopeni bahasa Jawanya. Mereka harus kita sambut, kita terima, bukan saja makanan rohani, tapi bentuk pengembalaan. Kita harus pikirkan secara serius, pengembalaan seperti apa. Tentunya pengembalaan 98 dengan sekarang tetap ada benang merahnya. Cuman metodenya aja yang bisa ditambah-tambahkan. Yang tentunya yang pertama adalah perhatian. Anak-anak perantauan, pendatang dimanapun, Bapak Ibu juga kalau punya putra-putri sedang ada di luar kota, luar negeri, kalau diperhatikan oleh gereja setempat, oleh hamba Tuhan dan teman-teman pasti senang. Betul. Dan itu membuat rasa mereka aman. Betul. Kemudian nyaman, dan mereka punya saudara keluarga. Ya. Jadi ketika diperhatikan mereka, saya sampaikan kepada anak-anak pemuda, ini gereja adalah rumahmu. Sehingga kami pernah membuat sebuah lagu, theme song dalam sebuah acara camp, ini gereja, ini rumahmu. Jadi untuk membangun sebuah bonding ya. Untuk mereka menciptakan rasa memiliki, sense belonging mereka. Nah, ini tidak mudah ya. Jadi kadang-kadang mereka ya namanya perantau, pendatang ya mau coba-coba di gereja-gereja lain, mau keliling, namanya GKJJ. Ya, apa gereja Kristen jalan-jalan. Jalan-jalan. Atau jajan-jajan. Iya, jajan-jajan, betul. Jadi waktu itu ada satu sinode tertentu yang sangat intensif sekali menjangkau, mendekati anak-anak muda kita. Dan sekarang pun juga ada lagi munculan. Bayangin kalau kita tidak serius, Bapak Ibu, mengembalakan, memperhatikan, memberi makanan, dan menciptakan gereja kita, gereja lokal itu adalah keluarga. Akan tergoda sekali untuk loncat dan pindah. Lucunya yang tetangga menjadi gereja itu menerimanya dengan sukacita. Betul. Ini memang jadi isu lah ya. Betul. Dari lawas juga sih. Betul. Nah, itu tantangan kan? Tantangan. Jadi bagaimana dulu waktu isu istilahnya musik harus pakai band. Nah, dulu enggak sih ya. Dulu piano aja di sini juga piano. Puji-pujian harus seperti apa dan sebagainya, settingan dekor dan sebagainya. Nah, kami tetap harus menjaga kultur, budaya. Yang penting kan kita harus jaga esensi apa kata Alkitab dalam beribadah. Masalah ekspresi itu kita bicarakan bisa dalam diskusi panjang. Tapi esensinya apa dalam ibadah, dalam persekutuan. Nah, anak-anak muda kami itu kami perhatikan, kami bawa dalam kelompok-kelompok. Keempat di tahun
2000-an kami mengadakan 98 terakhir, sorry Bapak Ibu. Saya mengadakan camp pemuritan. Tujuannya untuk menjaring mereka dan membawa dalam kelompok-kelompok. Nah, semangat ini yang menarik. Saya baru diingatkan Tuhan setelah saya menerima pinangan menjadi hamba Tuhan di GKKA. Gereja asal saya seperti Pendeta Timotius Wibowo juga, itu kami ada kelompok-kelompok PD. Kelompok-kelompok PD itu yang saya baru ngeh waktu ada di gereja GKKA Tenggelis adalah DNA-nya discipleship, pemuritan. Jadi setelah kami sekolah minggu lulus, naik pra remaja, kami ada kelompok-kelompok, kelompok doa Maria, kelompok doa Nasaret, Peniel, Lukas dan sebagainya. Dan itu di bawah para senior kami, para pemuda-pemuda, kakak-kakak pemuda. Jadi kami ada kelompok-kelompok, setiap minggu ketemu, minggu pagi ibadah, minggu sorenya berdoa. Dan itulah yang disebut dengan KTB. Betul. Disebut dengan namanya discipleship. Nah, itu saya bawa. Ya, ini sekali lagi kalau bilang istilahnya brandingnya bukan branding baru. Apa ya? ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh, gitu, luar biasa. Kita dapat singkatan saling bertukar ya, Bapak Ibu. Ya, begitu. Jadi saya memperhatikan mereka. Bahkan tidak jarang gereja jadi rumah mereka untuk tidur. Kita makan bersama, kita berbagi bersama. Jadi selalu saya ajak guyonan kepada anak-anak muda kami, Bapak Ibu Saudara. Kalau di lemari es kamu buka, itu ada makanan, makan bersama. Jadi kalau anak-anak pendatang itu pulang, mereka bawa oleh-oleh. Saya bikin aturan. Oleh-oleh kalau ada di meja atau di lemari es, itu boleh dimakan bersama. Jangan tersinggung, jangan marah. Karena itu saudara kita. Iya. Jadi silakan buka, kapanpun boleh diambil. Tapi kalau enggak ada, dibuka kosong, isilah kalian. Iya. Jadi kalian yang isi. berbagi hidup bersama ini. Betul. Jadi itu tercipta. Dan selain makanan rohani, makanan jasmani juga masalah pacaran. Oh, pacaran. Wah, ini strategi Bapak Ibu. Jadi kita mulai jodoh-jodohkan. Kalau ada ketertarikan, tujuannya setelah dijodohkan, dibimbing, kemudian sampai pranikah, menikah di gereja kami, Hen. Dicarikan kerjaan, Hen. Dicarikan kerjaan juga. Iya. Jadi kita ada connecting gitu, ada jejaring dengan jemaat yang punya usaha apa, pekerjaan apa, supaya mereka eksis. Kesannya egois ya, egois. Gimana maksudnya? Egoisnya gimana, Pak? Jadi kan mereka lulus enggak pulang. Oh, gitu. Kita gondeli bahasa Jawanya. Karena kita sudah garap ya. Kita garap, kita berikan soft skill lah, kita berikan pembinaan-pembinaan itu sudah jadi bertumbuh mau calon majelis nih nanti, calon pemimpin berikutnya. Pulang kan sayang. Dan itu kita ya agak egois dalam arti nemen-nemen sih. Mereka tetap pulang, yang ketika pulang ada yang jadi majelis, ada yang jadi guru selama minggu. Bahkan kami bisa Tuhan pakai gereja kami menjadikan anak-anak mahasiswa setelah lulus mereka jadi hamba Tuhan. Banyak yang jadi hamba Tuhan. Oke. Padahal waktu itu kuliahnya nggak nyambung gitu. Enggak, kuliah ya betul nggak nyambung, artinya ekonomi. Iya. Ada yang dari fakultas teknik tertentu gitu, teknik misalnya, akhirnya masuk di seminari menjadi hamba Tuhan. Banyak yang Tuhan panggil, Tuhan gerakkan. Nah, ini satu ladang yang potensial kan. Ya ini digarap, dan ini yang membuat saya oke Tuhan, saya akan terus melayani. Iya. Nah, tentunya ini nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Dinamika sendiri Sucianto ada di sana. Tentunya kan harus jujur ya. Betul. Itu dulu ya. Iya. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya yang barusan diceritakan ini mungkin buahnya terlihat memang manis-manis gitu, tapi perjuangannya ini nggak gampang gitu. Betul. Berarti dari tahun 98 praktek, ya. SK pengangkatan saya tahun 2000. Ya, 99 tapi, itu magang lah kan. Iya, sambil sekolah lagi melanjutkan. Latihan dulu. Iya. Wah. Gila, berarti dari tahun 2000-an itu sudah ada kalau kita nyebutnya itu kayak komunitas, komsel, ya kan, sel group gitu-gitu ya. Betul. Iya. Dan sebenarnya kalau di Resut sendiri sudah ada dari dulu, cuman yang benar-benar dikonsentrasikan ini sebenarnya baru mungkin sekitar 5 tahunan ini baru yang benar-benar difokuskan untuk discipleship gitu, Pak. Jadi yang benar-benar kelompoknya kecil, bukan yang 20-30 orang, tapi yang benar-benar di bawah 10 orang gitulah. Itu kan lebih intimate gitu ya. Intimate, betul. Iya. Dan saya tadi ambil kesimpulan juga bahwa sebenarnya apa sih yang dicari sama mahasiswa ya tadi ya. Perhatian itu sebenarnya
nomor satu karena mereka jauh dari keluarga, dari tempat tinggal. Jadi Betul. apalagi yang mereka butuhkan selain ya Betul. keluarga lagi gitu kan Betul, di tempat betul, rantauannya gitu ya. Nah, mungkin dari itu tadi dari sisi apa Pak? Berarti emosionalnya ya, perhatian gitu kan. Kalau dari sisi keimanannya juga Bapak secara discipleship itu gimana sih Pak? Secara teknis juga mungkin Hmm, Bapak boleh jelaskan? bagus. Ya, Hmm. ini berarti kita bicara metode, Ya. kurikulum. Jadi setiap Sabtu teman-teman pemuda kami itu persekutuan jam 5 sore. Kemudian di dalam persekutuan itu kita namanya fellowship, bedakan dengan ibadah. Betul. Jadi ada interaksi, menciptakan kembali bonding, keluargaan, persaudaraan, firmannya juga dua arah. Dan selalu ada games. Ada keakraban yang dibangun lewat games, kemudian nonton bareng, perjamuan kasih. Dan setelah selesai persekutuan, nah ini kami ada yang namanya budaya makan bareng. Entah itu makan di gereja dengan mengumpulkan 1 bulan itu ada yang ulang tahun, patungan, kemudian beli makanan. Atau kalau semua pas tanggal tua, ya hamba Tuhannya yang nyiapkan nasi goreng atau Indomie lah, makan bareng. Pokok makan. Kok nyebut merek kan? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, aman. Nyebut merek. Jadi lakukan makan bersama, Ya. Kemudian di luar juga kita waktu itu bayangin Bapak Ibu Saudara, hanya beli jagung bakar saja tahun itu kami harus ke Trawas. Wih, diniati Ke Trawas. Jadi kita naik mobil bareng-bareng, bercanda gurau, di sana makan rame. Setelah itu pulang. Iya. Sampai malam kan. Sebagian tidur di gereja, sebagian pulang di kos. Iya. Karena besok minggunya para pemuda kami yang aktivis, para pelayan juga melayani. Jadi gereja kami tetap memperhatikan spiritualitasnya, kerohaniannya. Mereka juga diisi doktrin teologi yang benar. Selain memang basicnya adalah persaudaraan, membangun bonding, tapi untuk masalah keimanan jangan pernah diremehkan. Kita berikan makanan kami sesuai dengan teologi warna gereja kami, sinode kami, yaitu reform. Jadi kami benar-benar strict di dalam pengajaran untuk doktrin reform itu sendiri. Nah, oleh sebab itu selain Sabtu persekutuan, Minggu pelayanan, ibadah, ini hukumnya wajib. Sampai saya absen itu. Siapa yang enggak ibadah, siapa yang ketiduran, siapa yang gitu. Iya, karena dengan adanya kelompok-kelompok kan enak, gampang ngontrolnya. Betul. Misalnya ini juga ada satu kelompok, tanya aja siapa kelompok yang datang. Leadernya aja. Nah, saya juga ada satu hal yang menarik ya. Saya ditempatkan di gereja GKK Tenggilis oleh founder itu jaga pintu gereja. Maksudnya adalah bukan pintu gerbangnya. Maksudnya adalah pendeta kami bilang, tolong jaga pintu ini. Kalau saya pas pergi pelayanan, siapa yang tidak datang ke gereja, siapa orang baru, lapor besok Seninnya kita besuk. Ya kesannya tidak masuk akal kalau bagi generasi muda sekarang. Tapi waktu itu adalah pelatihan. Itu proses yang Tuhan berikan. Dan akhirnya sense itu muncul sendiri. Begitu saya salaman dengan jemaat, apalagi kaum muda, kayaknya kamu kemarin tidak datang ibadah ya? Atau aja langsung tanya. Iya. Kalau sekarang kan bisa dengan chat. Kalau dulu telepon saya. Kalau udah saya datangi di kos-kos, kan wilayah Tenggilis dekat, wilayah Siulankerto dekat, saya datangi. Kemarin tidak ibadah. Jadi saya kayak istilahnya malaikat pencabut nyawa. Kalau yang absen nih. Iya, tukang absen ini belum. Iya, begitu. Dan mereka tidak merasa terganggu. Ini mereka senang, mereka diperhatikan sekali lagi. Betul. Dan orang tua mereka pun. Bapak Ibu ingat tahun 98 tuh masalah apa yang terjadi di Indonesia? Iya. Dan itu orang tua pada telepon. Iya. Anaknya ada di mana? Jadi mereka bertanya, penginjil suci, waktu itu saya masih hamba Tuhan penginjil, ada yang bilang, Cuantau, anakku ada di mana? Posisinya di mana? Memastikan mereka anak-anaknya ada di kos, kalau enggak ada di gereja. Jadi tahun 98 dalam krisis seperti itu, saya ya patroli. Saya harus tanya dan memastikan anak-anak pemuda gereja kami, jemaat kami aman. Dan itu menjadi poin yang saya bilang dalam krisis itu, kalau orang bahasa Mandarin kan, itu weji. Kalau bacanya salah saya mohon maaf Bapak Ibu. Dalam krisis itu ada kesempatan. Betul. Ada kesempatan apa? Kesempatannya ya ketika hadir, diperhatikan, kemudian apa istilahnya, ada rasa aman. Benefitnya ada kan pasti. Mereka akan bersyukur, berterima kasih, dan akan mensuarakan, ayo kalau anak-anakmu ke Surabaya beribadahlah di gereja Tenggilis. Nah, nah jadi itu. justru di dalam
kesempitan ada kesempatan. Betul, betul. Iya, dan maksudnya itu akan menjadi apa ya, jadi memori Iya. yang sangat baik sendiri buat nggak cuman buat anaknya, buat keluarga Keluarganya, juga. betul. Dan itu kemarin Covid juga sama, Hen. Oh Bapak iya. Ibu waktu Covid kemarin gereja kami hadir, mereka yang sudah lulus sudah pulang, mereka sangat ingat gereja kami. Makanya ketika mereka Natalan seperti sekarang ini minggu Advent, kalau Natal mereka datang pasti di gereja beribadah bersama keluarga. Bahkan yang sudah menikah punya anak datang menemui kakeknya, menemui engkongnya untuk beribadah bersama kembali Iya, dulu. iya. Yang sudah di luar negeri, mereka sudah ada yang ada di Australia, ada di Amerika, ada yang di Taiwan, ada di Singapura, dan mereka sudah tersebar. Dan mereka tetap eksis menjaga kerohaniannya, dan semangat discipleship memuridkan itu masih ada. Itu yang terjadi. Iya. Luar biasa Tuhan Luar itu. biasa. Iya. Iya, luar biasa. Dan sekali lagi ya, ini buah dari perjuangan yang luar biasa ya Pak ya, dari Bapak, dari segenap pelayan juga untuk memelihara. Karena saya tahu sih Pak, saya sendiri juga dipercayakan Tuhan untuk membimbing satu kelompok juga, dan itu nggak gampang gitu. Oh ya, benar. Bahkan mungkin secara jumlah pun nggak sebanyak itu, tapi itu udah cukup challenging gitu ya, untuk memperhatikan satu sama lain gitu ya. Apalagi untuk supaya bondingnya lebih bagus, bisa membagi hidup gitu ya, misalnya makan bareng, keluar jalan-jalan, atau kalau lagi ada kesulitan kita bisa hadir gitu. Itu yang sebenarnya jadi apa ya, kesempatan yang baik sebenarnya untuk bisa bonding lebih oke lagi. Betul. Dan saya sih melihat sejauh ini ya Pak ya, mungkin ini dampak secara baik, secara positifnya kelihatan sekali ya Pak ya. Nah, saya mungkin ini agak melenceng dikit lah. Ada nggak sih Pak, ada mungkin jemaat yang dari perantauan gitu ya khususnya, itu misalnya merasakan misalnya nggak cocok gitu, atau nggak nyaman gitu, akhirnya keluar gitu. Ada pengalaman nggak Pak? Wah, ini menarik ini Bapak Ibu. Kan pastinya plus ada minusnya juga mungkin ya. Jadi di hadapan host ini ternyata harus membongkar-bongkar ini. Jadi Bapak Ibu, pengalaman aja ya. Betul. Ini di mana-mana gereja pasti akan mengalami ini ya. Jadi ketidakpuasan yang muncul, gesekan sesama teman atau kepada saya sendiri sebagai hamba Tuhannya. Muncul yang namanya ketidakpuasan itu, akhirnya ada kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi tertentu pindah gereja. Saya masih ingat kelompok yang waktu itu menginginkan ibadah di umum gereja itu harus pakai band. Betul, pakai band, dan itu geger. Ribut itu. Dan akhirnya ketika diselesaikan, kami ada serasian, tetap akhirnya ngotot, beberapa teman pindah hijrah ke gereja tetangga. Tapi setelah hijrah tetangga tidak menemukan tadi kekeluargaan, bondingnya. Beberapa sadar. Mereka pulang kembali. Tapi yang sebagian tetap menetap, dan bahkan ada yang pelayanan. Bagi kami, ya dimanapun kamu beribadah, bergereja, melayani Tuhan, oke. Itu saja. Asal tetap percaya Tuhan Yesus. Betul. Tuhan kita sama. Ya, Allah Tritunggal tetap ada dalam hidup mereka. Ketidakcocokan itu pun juga dari sikap, perilaku. Saya menyadari Bapak Ibu, dari tutur kata saya tanpa sadar juga membuat mereka terluka. Saya pernah kan memberikan sebuah skorsing lah dari perilaku pelayan Tuhan ya, aktivis labelnya, yang saya tidak perlu yang saya Serabonya tidak melakukan klarifikasi, memberi kesempatan dia bicara, saya langsung punishment. Saya hukum. Dan itu membuat beberapa orang yang menjadi circle-nya itu terpengaruh. Waduh, arogan sekali ini Pak Suci ini. Jadi tapi mereka baik, berani terbuka, berani berbicara. Mereka menyampaikan kekecewaannya, sakit hatinya, marahnya mereka. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengakui salah, keliru, ya saya datang. Jadi saya di kos itu malah disidang sama anak-anak mahasiswa Bapak Ibu. Saya disidang. Kenapa bisa melakukan hal itu dan tidak beri kesempatan gitu. Sisi lain saya harus belajar mau mendengar, memberi kesempatan kedua. Jadi prinsip kami itu Bapak Ibu, anak-anak muda yang sudah levelnya aktivis, pengurus, kami harus memperhatikan satu saat teduhnya. Itu penting sekali. Itu adalah disiplin rohani. Kemudian ibadah, kemudian doa, dan kekudusan hidup mereka. Kesaksian kan ini berbicara. Dan itu ya saya
menekankan hal itu sudah menjadi aturan umum. Mhm. Jadi ketika ada 1, 2 domba Tuhan, para pengurusnya, aktivisnya itu melenceng, Mhm. ya namanya anak muda dulu saya. Ya. Keluasan fleksibilitasnya belum teruji. Iya iya Tapi iya. itu pengalaman yang bagus. Jadi Ya. Mhm. pertanyaan dari host kita yang hari ini, saya mengakui Bapak Ibu, Mhm. kegagalan saya. Mhm. Ketika ada yang terluka, ada yang kecewa, Mhm. bahkan ada yang Mhm. pindah gereja. Ya ya Tapi kami tetap menjadi saudara, ya. menjadi Mhm. teman. Mhm. Jadi saya tetap menyapa, apalagi sekarang teknologi canggih. Betul. Ya, saya tetap Gampang ya. menyapa dan mereka main, Hen. Oh, tetap Datang main. berkunjung. Mhm. Dan itu puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira maksudnya mungkin bukan kayak kegagalan, Pak, tapi lebih ke pembelajaran juga Ya. buat semuanya sih, Pak, ya. Betul, betul. Saya kira mungkin meskipun teguran itu pun dasarnya juga kasih gitu ya, Kasih, karena iya. sayang aja Betul, makanya betul. negur. Tapi mungkin caranya itu manusia lah, ada salahnya gitu. Betul, Tapi betul. dasarnya ini berangkatnya dari soalnya sayang gitu Betul, sama betul, betul. anak-anak gitu. Dan jangan Iya. lupa kita bersyukur ada support system yang muncul di jemaat. Hmm. Artinya selalu saya sharing kepada jemaat dan beberapa keluarga mereka yang pernah jadi pemuda, mereka mensupport, nah itu berbagi berkat makanan atau uang untuk adik-adik pemudanya, untuk anak-anak muda gereja kami, Bapak Ibu. Jadi kalau gereja Bapak Ibu ingin berkembang anak mudanya, jangan lupa Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan diberkati, yang dulu pernah jadi pemuda, dukunglah pelayanan kaum Iya. muda. Iya, iya. Promosi kalian boleh ya. Boleh. Jadi hamba Tuhan yang melayani di kaum muda gerejanya Bapak Ibu, jadi akan semakin kuat. Iya, Karena tugas ini tidak mudah, tidak bisa dikerjakan seorang diri. betul. Saya menyadari saya tidak bisa tanpa support system. Mhm. Jadi para keluarga-keluarga yang welcome. Mhm. Jadi kalau kami mau ceritakan metode penjangkauannya ya, sebentar ya ini. Iya, iya, Mundur boleh. sekilas nih Iya, Bapak Ibu. iya. Jadi kami ini ada koresponden dengan sesama GKKA di luar Jawa maupun yang ada di Jawa. Di tahun ajaran baru, penerimaan mahasiswa baru, kami ada panitia. Kami koresponden, kami menginformasikan ingin menyambut bagi yang akan kuliah di sekitar gereja kami, Ubaya, UKP, ya, kemudian STTS, ITS. Kalau butuh informasi kos, kami sediakan informasi. Kalau butuh penjemputan di bandara, terminal bis, kemudian pelabuhan, kami melakukan. Kemudian tempat transit juga ada. Jadi tempat tinggal saya dulu di Pastori untuk transit. Bahkan gereja pun membuka pintu untuk tidur sebelum mereka dapat kos. Iya, Sehingga iya, iya. pendampingan itu Wow. membuat kesan. Oh, nanti kalau anak saya kuliah di Surabaya ada gereja nih. Udah yang jelas sudah, ini ya. ya, Iya, sudah iya, jelas iya, dan iya. mereka mau menjemput bola. Begitu Wow. Bapak Ibu. Wow, wow, wow. Kayaknya maksudnya bukan sekedar oh ya kita harus mengasihi gitu aja, tapi benar-benar disediakan ini loh. Bentuk kasihku itu kayak gini. Iya, Kamu betul. tinggal sementara di sini boleh sebelum dapat kos gitu Betul, ya. betul. Kebetulan saya kuliahnya di STTS. Jadi ya dekat. Wah. Iya, Tapi iya. saya belum pernah main-main di GKKA. Oh ya Tenggelis, boleh. Pak. Nanti kalau main langsung dapat tulang rusuk En. Waduh, Begitu ya Bapak Ibu ya. waduh, Karena langsung. gereja kami gereja transit anak-anak muda dan Oh gitu. yang cewek cantik-cantik, yang cowok ganteng-ganteng. Dan Iya, silakan iya, mau iya, iya. mengambil anak menantu, Bapak Ibu hubungi saya di nomor sini ya, nomor ini. Aduh, ini unik juga ya. Jadi langsung dibahas tentang nggak cuman iman, kerjaan juga disediakan, jodoh loh juga diurusi juga. Wow. Iya, iya, iya. Dan maksudnya ini kan juga bentuk kita mengasihi, bentuk kita peduli kalau membentuk keluarga-keluarga Betul. dalam Kristus lah. Betul, Pak, ya. betul. Jadi supaya nggak sembarangan, waduh pacaran beda agama misalnya, waduh Iya, iya, iya. sulit temboknya terlalu tinggi. Ya mungkin gini Pak, kita tadi sudah ngobrol nih Pak, lika-likunya ketika membangun gereja di tengah-tengah para jemaat yang seharusnya mahasiswa begitu Pak ya. Nah mungkin boleh Pak di-share ke kita, ada nggak sih mungkin dasar dari Alkitab yang bisa menguatkan kita, yang bisa menguatkan mungkin para pelayan yang melayani jemaat Tuhan di bidang mahasiswa gitu ya, di bidang pemuda gitu Pak, ada nggak Pak? Oh baik, Referensi. benar, kita harus pembicaraan ini, bincang-bincang ini harus didasari Betul. firman Tuhan ya, supaya kelihatan Kristen. Nah,
Kelihatan. bincang-bincang topik tentang kekristenan tanpa dasar firman Betul. Tuhan. Betul. Terima kasih, Hen. Jadi, Bapak Ibu, ada satu bagian firman Tuhan yang dipersiapkan dalam pertemuan ini, Yeremia 29 ya. Yeremia 29, saya akan bacakan ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini sebuah tanggung jawab ya yang Tuhan berikan kalau dalam konteks Yeremia ini. Iya. Bagaimana bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan itu, bayangin ya, mereka bukan dari tempat asalnya, ada di sebuah tempat asing, tapi mereka harus tetap eksis, mereka tetap harus hidup, Betul. mereka bahkan harus menjadi berkat, Tuhan katakan. Karena kan umat Israel adalah umat perjanjian, bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani. Jadi dalam kondisi situasi itu, jati diri mereka tidak hilang. Justru mereka diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Artinya di tempat teritorial mereka tinggal, ya, demografi mereka bersama dengan kaumnya, mereka tetap supaya juga dikatakan menjaga kerohanian spiritualitasnya, yaitu berdoa. Berarti ada hubungan relasi dengan Tuhan, kerohanian yang terbangun dimanapun gitu. Betul, supaya apa? Kesejahteraan. Artinya si pendatang itu diminta untuk menjadi berkat. Jadi kalau konteks para mahasiswa, mereka pendatang dari perantauan, mereka tetap jati diri sebagai anak Tuhan, menjadi terang dan garam, menjadi berkat di kos, bahkan di lingkungan kampus, dan menjadi berkat bagi gereja. Nah, gereja itu sendiri yang menerima, yang mendapatkan, juga harus terus memperhatikan, membangun, memupuk supaya bertumbuh kerohanian dan berbuah. Itu kan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Penerima dan pendatang. Kemudian di dalam kitab Kolose, ya, kita lihat Kolose pasal yang kedua. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Menarik sekali kan di sini dikatakan di dalam tulisan Paulus ini kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu, dikatakan di sini, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah, dikatakan di sana, kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah syukur. Jadi artinya tulisan Paulus ini mengingatkan bagi para pendatangnya, ya, yang sudah percaya Kristus, yang sudah melewati born again, ya, hidupnya supaya tetap eksis, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Dan itu dia perlu support. Jadi para pendatang itu perlu support dari para hamba Tuhan, dari jemaat, dari gereja lokal yang dia saat itu datang dan beribadah. Ini penting sekali membuat sistem yang Tuhan bangun secara gereja alamiah namanya. Jadi naturnya anak Tuhan yang dimanapun berada, dia harus beribadah, harus bersekutu, harus membangun tubuh Kristus. Itu udah jadi karakternya yang nempel. Betul sekali, betul. Jadi saya pikir dua dasar firman Tuhan ini sangat kuat ya bagi pokok bahasan kita ini, dan Bapak Ibu juga tentunya ingat, disadarkan bersama ketika menyaksikan akan siaran ini, supaya tanggung jawabnya aku sebagai gereja lokal apa. Ketika memperhatikan pendatang, ada jemaat pendatang, bahkan mereka para perantauan, apa kontribusiku terhadap tubuh Kristus yang ditambahkan. Tidak dijar-jar ke wae, tidak terus mereka mau pelayanan, kita kejar-kejar, kita tarik-tarik, tapi tidak memperhatikan. Ini klasik. Iya, klasik banget. Jadi artinya mengevaluasi, tapi tanpa apresiasi. Bahaya sekali. Jadi ketika kita sebagai gereja kadang-kadang kan egonya luar biasa. Terutama bagian saya, ini pernah saya alami. Saya ngajak-ngajak persekutu, ngajak-ngajak pelayanan, tapi dengan mudah mengevaluasi, melupakan apresiasi. Jadi memberikan apresiasi ya sewajarnya, dalam arti ya dipujilah, say thank you lah, kemudian diperhatikan. Syukur-syukur ada berkat tambahannya, ditraktir makanan. Namanya pendatang mahasiswa senang makan bareng dengan kita. Itu Bapak Ibu pesan dari saya. Iya. Puji Tuhan. Dan saya sangat terberkati ya Pak ya. Maksudnya saya sebagai dipercaya menjadi leader juga itu untuk terus memperhatikan teman-teman, apalagi yang mungkin nggak bertempat tinggal di
Surabaya begitu, Mhm. yang mungkin cari keluarga eh, dalam Kristus di sini gitu, di Surabaya. Nah, ini panggilan kita bersama sebenarnya untuk nggak cuman ini ya, nggak cuman kelihatan wah ini bisa main gitar nih, ajak pelayanan main gitar, oh bisa WL, ayo mimpin jadi WL gitu aja gitu. Itu mungkin kita Betul. jatuhnya cuman cari talent gitu. Atau yang Gitu. di catatan saya ini, Hen, Heeh. itu adalah kita menyediakan ruang ya, yang Heeh. harus diperhatikan ya Mhm, kepada mhm. Hen maupun saya maupun Bapak Ibu, ruang untuk melihat mereka sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya fungsi. Betul, betul. Manusia seutuhnya. Mhm, Karena kadang-kadang kita hanya melihat fungsi seperti yang tadi bilang, betul. mencari bakat, talenta, kemudian diajak pelayanan tanpa memanusiakan mereka. Ini bukan Indonesia mencari bakat. Betul Bapak Ibu. Iya, 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 iya. Jadi Heeh, Bapak Ibu heeh. juga ini pesan membagi supaya kalau para pendatang, anak-anak muda, siapapun mereka yang datang sudah melayani, jangan lupa manusiakan mereka. Betul. Mhm, Memang pelayanan tidak perlu imbalan, tidak butuh imbalan karena kita sudah ditebus oleh darah betul. Yesus. Mhm, Tapi tetap namanya apresiasi, memanusiakan, mhm, itu penting sehingga gereja itu benar-benar dinamis, betul. hidup Mhm, mhm, mhm. gitu ya. Iya, supaya tetap hidup harus dipelihara ya, Mhm, secara jasmani, secara emosional, atau mhm. secara physically kita bisa ajak olahraga Iya, ya kan, betul, lari-lari itu kan bisa bonding juga gitu. betul. Oh iya, di Jadi gereja kami ada olahraga, olahraga Bapak apa Ibu. aja? Jadi gereja kami saya, rindu di gereja kami itu ada namanya sport Mhm, untuk mhm. menjangkau jiwa. Mmm, Jadi yang senang badminton kami sediakan lapangan badminton, kemudian di aula atas. Kebetulan sekali di oh, aula atas. mhm, Dan mhm. tidak jarang itu menobatkan orang-orang yang belum percaya Oh iya? Kristus. Wow, Jadi oke. kami menyebarluaskan, "Ayo ajak Mhm. aja teman-teman dari kampus itu." Awalnya ya udah main Betul, badminton aja bermain gitu. badminton. Jadi ketika badminton mereka berinteraksi, mendengarkan musik gereja, melihat ada persekutuan, lama-lama mereka Mmm, digerakkan Tuhan. Dan itu tidak satu wow, 2 orang, wow. melewat olahraga. Iya. Ada basket, kami Mhm, juga basket, sampai harus nyewa. mhm, mhm. Kami mengisi acara liburan dengan olahraga, kemudian dengan acara liburan pergi tamasya bareng. Mhm, mhm, Kami mhm. Wow. rafting, waktu itu sampai Wih, rame-rame rafting rafting di seru nih. Probolinggo. Wih, Betul. iya, iya, Jadi iya. itu membuat sekali lagi ya bonding ya, Mhm, mhm, menciptakan mhm. circle. Iya, iya. Dan Itu sih. itu kayaknya kalau didengar dari pengalaman-pengalamannya Bapak Pendeta Suci ini udah jauh ya sepak terjangnya. Puji Tuhan sejauh Belum ini, belum, masih jauh. puji Tuhan sejauh ini udah, maksudnya berbuah manis, puji Tuhan ya Pak ya, Mhm, mhm. berbuah manis gitu. Ya, eh saya kira mungkin sudah cukup lengkap dan banyak ya, kita Mhm, boleh diberkati melalui sharing kita pada mhm, hari ini. mhm. Mungkin boleh ditutup dengan satu mungkin kalimat atau Closing kata-kata, statement. betul, Weh, closing statement, kata-kata hari ini gitu. kata-kata hari ini, waduh, Gimana Pak? kata-kata hari ini apa ya Bapak Ibu yang tepat untuk bahasan dengan Hen yang berkarisma ini? Wah, saya mau ngambil mantu untuk anak tenggilis saya. Waduh. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada pendatang dan kita rindu ada jiwa ditambahkan, kita harus benar-benar memberikan effort totalitas untuk supaya mereka eksis, mereka bertumbuh. Jangan mengambil talentanya, tenaganya, pikirannya tanpa memanusiakan mereka. Hanya mudah dengan evaluasi, tapi tidak memberikan apresiasi. Tuhan tidak berkenan untuk hal itu. Kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah dan terus mengasihi Tuhan. Itu ya, Hen, kurang lebih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ya, Pendeta Suci. Boleh dipimpin doa penutup untuk baik. menutup pendalaman ajaran kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bincang-bincang pada pertemuan hari ini. Biarlah pengajaran GKI Resut di dalam forum ini semakin diminati oleh jemaat dan semakin bertumbuh para jemaat untuk terdorong mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, terutama ketika membahas topik kaum muda, para pendatang, para mahasiswa. Mereka boleh mendapatkan ide, gagasan, dan semangat yang baru. Yang sudah melayani, yang sudah berkecimpung memperhatikan anak-anak muda, kiranya Tuhan tambah-tambahkan sukacita. Dan kami yakin Engkau terus menyertai gerejamu GKI Resut dengan topik bahasan yang sangat penting ini untuk menumbuh kembangkan mereka semua para pelayan untuk membawa barisan bilangan orang percaya kaum muda di gereja GKI Resut. Berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati para penatua, para diaken majelis tempat ini, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan.
agar mereka semakin bertumbuh dalam kasih, pengajaran, dan terlebih boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Pendeta Suci. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. Terima kasih kasih Bapak buat Ibu. Bapak Ibu sekalian sudah menonton dalaman ajaran pada hari ini. Mudah-mudahan terberkati semua dan boleh Amin. kita terapkan, kita lakukan ya dalam kehidupan pelayanan kita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.